100 tahun yang lalu kita belum ada di Salu Jambu. Kemudian sekarang Allah adakan kita. Dan insya Allah entah besok atau lusa, yang jelas insya Allah 100 tahun ke depan yang asalnya kita Nabi dan juga termasuk pihak-pihak tetemo tengasamu di Salu Jambu. Mananya apa? Di Jambu ini kita cuma sementara, cuma sebentar kita di Salu Jambu. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita di Salu Jambu kita ada di mana? Sebelumnya kita ada di mana? Dan setelah di Salu Jambu ini kita mau ke mana? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka atas perkara ini Allah menurunkan utusan kepada kita untuk memberi kepahaman kepada kita. Di paroko Nabi sebagai utusan untuk memberitahu kita umat manusia bahwa kalian ini di dunia ya orang baru. Tanya kita asli penduduk dunia. Sebelumnya kita ada di alam rahim. Waktu natai patajaji jolino dengkijo alam rahim. Di alam rahim pun kita cuma sebentar. Sebelum di alam rahim itu kita ada di alam ruh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita ini melakukan suatu perjalanan dari satu alam ke alam lain. Dan kenyataan yang ada sekarang ini hadirin yang mulia, kita orang dunia ini, orang yang hidup di bumi saat ini, orang Salu Jambu saat ini, mau tidak mau, siap atau tidak siap, yang jelas kita akan lanjutkan perjalanan. Kita akan tinggalkan ini Salu Jambu, siap atau tidak siap, kita akan tinggalkan ini Salu Jambu. Kemana kita selanjutnya? Ke alam berikutnya yang Allah kehendaki. Ada alam barzah dikabarkan kepada kita, yaitu alam kubur, alam penantian. Selanjutnya ada alam mizan. Di sanalah penentuan kita selanjutnya, apakah surga atau neraka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena ternyata kita di dunia ini tidak bisa hidup lama, maka Allah Subhanahu wa taala beritahu kita bahwa ada maksud dan tujuan kita di dunia. Maksud dan tujuan kita di dunia ini adalah untuk menyempurnakan iman dan amal kita. Menyempurnakan iman dan amal kita. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa saja di antara kita manusia ini yang berhasil perbaiki iman kita, perbaiki amal kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang mendapatkan kejayaan yang amat sangat-sangat besar, kesuksesan yang sangat-sangat besar, keberhasilan yang sangat-sangat besar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan walau bagaimanapun cintanya kita dengan dunia ini, walau bagaimanapun hebatnya kita mengumpulkan dunia ini, kita tidak akan bisa berlama-lama tinggal di dunia. Harta benda yang kita punya, walau bagaimanapun banyaknya, tidak akan bisa menolak datangnya kematian, tidak akan bisa. Pangkat dan jabatan yang dimiliki manusia, bagaimanapun hebatnya, tidak akan bisa menolak datangnya kematian. Kesaktian, ilmu setinggi apapun yang dimiliki manusia, tidak akan bisa menolak datangnya kematian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah kisah-kisah orang terdahulu sebagai pelajaran untuk kita. Ternyata sebelum kita lahir di dunia ini telah berlalu banyak manusia sebelum kita, banyak orang-orang hebat sebelum kita. Tapi mana mereka sekarang? Dulu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikabarkan kepada kita, dulu ada raja yang sangat hebat, raja yang sangat kuat. Tetapi di mana mereka sekarang? Sudah tidak ada. Dulu ada perdana menteri yang sangat hebat, yang sangat sakti. Tetapi di mana mereka sekarang? Pati Gajah Mada yang punya kesaktian yang luar biasa,
menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini dengan mudah. Tapi di mana sekarang? Tinggal cerita. Qarun yang memiliki emas yang sangat banyak, saking banyaknya emasnya Qarun, ya, sehingga emas ini disimpan di dalam gudang yang begitu banyak. Palalomudanna bulawanna Qarun disimpan di dalam gudang yang sangat banyak, ya. Kemudian gudang ini masing-masing punya kunci. Diceritakan kepada kita, palalomudanna atau gudang na Qarun yakin dipasi pulung to kunci, tanah bila tahu kemesari tau lengang kai, tanah bisa. Butuh beberapa orang, banyak orang baru bisa angkat itu kunci. Saking banyaknya gudangnya Qarun. Hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kekayaan dia tidak bisa menolak datangnya kematian. Hadirin yang mulia, maka cukuplah peristiwa orang-orang terdahulu ini sebagai pelajaran untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kematian ini adalah nasihat untuk kita. Hari ini kita menyaksikan orang tua kita telah dipanggil oleh Allah. Kita menyaksikan teman kita menyaksikan saudara-saudara kita, orang-orang di kampung kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberangkatkan ke alam akhirat. Hari yang mulia, peristiwa ini pun akan terjadi pada diri kita. Suatu saat akan tersebar berita di kampung ini bahwa mati di kana si fulan. Beberapa hari yang lalu kita dengar berita orang tua kita meninggal. Tapi yang suatu saat akan terjadi, di mana di kampung ini akan tersebar, mati duka medikana si fulan. Suatu saat orang-orang akan datang melayat ke rumah kita. Suatu saat orang-orang akan menggiring jenazah kita. Salat-salat, suatu saat orang-orang akan berdiri di hadapan kita untuk menyolati jenazah kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengabarkan, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sepandai-pandainya kita bukan orang yang pandai cari uang, bukan orang yang pandai cari jabatan, bukan orang yang pandai cari emas, tapi orang yang pandai ini adalah yang bisa mengendalikan nafsunya, mau bersabar mengendalikan nafsunya dan taat kepada Allah, kemudian mempersiapkan bekal sebelum mati, mempersiapkan perbekalan sebelum mati. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring berjalannya waktu ini, sepede lolo waktu, semakin dekat waktu kita untuk masuk ke dalam kubur kita. Seiring berjalannya waktu, semakin dekat waktunya kita untuk tinggalkan dunia ini. Malaikat Jibril alaihissalam berwasiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah kamu, tetapi pahamilah suatu saat kau akan menjadi mayit. Suatu saat kau akan mati. Hiduplah kamu sesuka kamu, terserah kamu mau hidup seperti apa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada kita untuk melakukan sifat fujur atau melakukan dosa, wa taqwaha atau melakukan ketakwaan, melakukan amal-amal baik. Terserah kita mau buat apa. Tetapi pahamilah, kita akan menjadi mayit suatu saat. Ya Muhammad wahbib man syi'ta. Cintai siapa yang ingin kamu cintai. Fa innaka mufariquh. Suatu saat kau akan berpisah dengan dia. Bagaimanapun cintanya kita dengan anak istri kita, bagaimanapun cintanya dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, yang jelas kita akan berpisah dengan mereka. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silakan kau mau berbuat apa saja, kau mau kerjakan apa saja, pokai doi kedomu, terserah kau. Tapi yang jelas suatu saat kau akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu buat. Maka hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kehidupan kita di dunia ini setiap detiknya adalah sesuatu yang mahal.
sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat bermanfaat nantinya. Kapan itu kita menyadari hadirin yang mulia? Ketika nanti kita masuk ke alam kubur. Ketika kita tinggalkan dunia ini, baru kita sadar ternyata dunia ini sangat bermanfaat. Maka mumpung sholat kita masih berharga, mumpung istighfar kita masih diterima, mumpung tasbih kita masih berharga, kita manfaatkan kehidupan dunia ini. Nasabah mangka ake jong miki kaburu tay mana bermanfaat. Ake jong pi kaburu latama sumbajang tay mau diterima sumbajang tak. Ake jong kaburu talama sedekah tay mau diterima sedekah tak. Ake jong kaburu latama puasa tay mau diterima puasa tak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naka ulama, satu titik air mata kita yang keluar di dunia ini karena menangisi dosa-dosa kita, ini akan mampu memadamkan lautan api neraka. Tapi nanti ya kijo miki kaburu, walaupun satu lautan air mata ini keluar sampai keluar air mata darah, tidak akan mampu memadamkan satu titik api neraka. Jadi mumpung air mata ini masih ada nilainya, masih berharga, kita gunakan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk keluarga yang mendahului kita. Kita sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai cucu, sebagai handai tolan, sebagai sahabat, masih bisa kita menyambung silaturahmi kepada mereka. Dengan ihda'us sawab, menghadiahkan pahala kepada keluarga yang telah mendahului kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ulama banyak mengatakan kita yang masih hidup ini ketika melakukan kebaikan, apapun kebaikan itu, kita niatkan pahalanya kepada orang yang mendahului kita, kepada orang tua kita ini, maka pahalanya akan diterima. Sedekah yang kita buat, amalan tasbih yang kita buat, tilawah Quran yang kita buat, kita niatkan pahalanya untuk almarhumah, keluarga kita, maka ini pahalanya akan sampai ke sana. Maka hadirin yang mulia, sebagai anak yang baik, sebagai cucu yang baik, kalau kita sayang kepada orang tua kita, kalau kita sayang kepada kakek nenek kita, maka mari sekarang kita sungguh-sungguh perbaiki amalan kita. Jangan sampai asbab kita, orang tua kita ini mendapatkan kesusahan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai langkah kita yang keluar dari rumah untuk maksiat, satu langkah seorang anak yang keluar dari rumah untuk bermaksiat, maka satu langkah ini adalah satu langkah mendekatkan orang tuanya kepada jurang neraka. Jangan sampai seperti itu. Maka mari kita melakukan hal-hal yang baik, kerjakan amal-amal soleh. Kita sebagai anak, sebagai cucu yang masih hidup, lakukan amal-amal kebaikan, lakukan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kedua orang tua kita, supaya kakek nenek kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terpenting lagi, pentingnya supaya kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabar. Sesama umat muslim, sesama manusia, senantiasa kita buat saling ingat mengingatkan pentingnya amal dan soleh, pentingnya untuk berbuat kebaikan sesama keluarga kita, sesama tetangga kita. Karena hadirin yang mulia, ini pun juga termasuk bagian daripada agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepahaman kepada kita semua, sehingga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita yang tinggal sedikit ini untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Benarnya datang dari Allah, kekurangannya dari kami. Sebelum kita tutup, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada almarhumah orang tua kita, Nenek Nyauni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makbul Al-Fatihah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup dengan doa kifarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.